Halo, perkenalkan nama saya adalah Surya Dharma Putra, mahasiswa angkatan 2021, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Mungkin kalian bertanya mengapa saya membuat video ini? Video ini adalah sebagai ujian tengah semester saya. Maka dari itu, selamat menikmati. Oke, pada saat ini saya akan memberikan definisi mengenai ilmu hukum pidana yang saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana karya Profesor Edi O.S. Hiarius. Berdasarkan definisi yang disediakan di buku ini, ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana. Artinya, fokus dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif atau yang bisa disebut sebagai ius constitutum. Definisi yang demikian dapat dikatakan sebagai ilmu hukum pidana dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja, tapi juga membahas mengapa terjadinya pelanggaran atas norma tersebut. Bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan atau yang disebut sebagai ius constituendum. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum pidana, di mana itu terbagi ke dalam dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Saya akan memberikan penjelasan terhadap aliran yang pertama, yaitu aliran klasik. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yang arbitrary pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu yang pertama, kedua ketidaksamaan dalam hukum, dan terakhir adalah ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Kemudian, menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya, atau yang disebut sebagai dat strafrecht. Dalam sistem pemidanaan, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. Yang pertama adalah asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang. Tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang, dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Kedua, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana dan melakukannya dengan sengaja atau kesalahan. Ketiga, atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya adalah aliran yang kedua, yaitu aliran modern. Berbeda dengan aliran klasik, dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan. Aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat Le salut du peuple est la supreme law, yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan dan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki. Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau das Strafrecht, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau Dader Strafrecht. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, ultimum remedium. Mengenai dasar pijakan yang pertama, yaitu memerangi kejahatan. Cesar Lombroso sebagai pelopor aliran modern bersama Enrico Ferri melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Perihal dasar pijakan yang kedua, yaitu memperhatikan ilmu lain,
Melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi, dan lain sebagainya. Bahkan menyelidiki ilmiah secara sistematis terhadap kejahatan pertama kali dilakukan oleh Adolf Quetelet, seorang Belgia ahli matematika. Salah satu hasil Quetelet adalah statistik kriminal. Terkait dasar pijakan yang ketiga, yakni ultimum remedium, perlu dijelaskan bahwa dasar ini berlaku universal hampir di seluruh dunia, maksudnya di seluruh negara. Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Beberapa ahli telah mengemukakan teori yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Frank von Liszt, sebagai salah seorang tokoh yang melanjutkan aliran modern dalam hukum pidana, mengemukakan. Oke, pada saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tujuan pidana. Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Saya akan memberikan penjelasan pertama mengenai teori absolut. Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini, pembahasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Faust dalam Lore Book-nya berkomentar, teori absolut terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum. Pemidanaan terhadap kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena jus desserts, bahwa mereka dihukum karena mereka layak dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep jus desert di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pemidanaan, yaitu il desert pelaku, dan dapat terpenuhi melalui suatu bayaran yang negatif atau balas dendam dengan sebuah pemidanaan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai teori relatif. Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara a priori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebenaran hukum dan penangkal ketidakadilan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh von Feuerbach dikenal dengan istilah teori psikologi Schwach atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu, menurut von Feuerbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan dilarang harus tertulis dalam undang-undang, sehingga menurunkan niat orang untuk berbuat jahat. Kemudian, teori gabungan. Puniendis nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis aus minus peccate puniuntur pro utulia. Demikian Grogiritius atau Hugo de Groot yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya tanggung pelaku kejahatan. Namun, dalam batasan apa yang layak tanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi natura ipsa dictat ut qui malum fecit malum ferat, yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan maka akan terkena derita. Tapi tidak hanya derita semata sebagai suatu pembalasan, tapi juga ketertiban masyarakat. Oke, ini sekian penjelasan dari saya mengenai slide ini. Oke, saya akan menjelaskan mengenai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.
Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat, yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang jadi sebab dari akibat yang timbul. Terdapat 4 teori mengenai ajaran kausalitas ini. Yang pertama adalah teori syarat mutlak, atau istilah lainnya adalah conditio sine qua non. Teori ini dikemukakan oleh von Bury, yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Yang kedua adalah teori mengindividualisir, atau teori khusus. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab, secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, atau post factum, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata, in concreto, dari rangkaian perbuatan diberi satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat. Yang ketiga adalah teori mengeneralisir, atau yang disebut sebagai teori umum. Penganut teori ini juga menganut ajaran pembatasan berdasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi, atau ante factum, yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Ajaran ini disebut teori umum. Dalam teori generalisir ini juga dibagi dua teori lagi, yaitu teori keseimbangan atau teori adekuat dari von Kries. Menurut teori ini, bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah syarat yang menurut perhitungannya normal, seimbang dengan akibat itu. Von Kries memberikan ukuran subjektif bahwa yang dimaksud dengan perhitungan normal adalah keadaan diketahui atau tidak diketahui oleh pembuat, atau yang disebut dengan adequate subjektif atau keseimbangan subjektif. Selanjutnya adalah teori keseimbangan objektif dari Rumelin. Menurut teori ini, bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif, tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif. Selanjutnya adalah teori yang terakhir, yaitu teori relevansi, di mana dari sejarah menurut teori ini bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat, tidak seperti teori yang mengeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang membuat akibat dilarang itu, dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemilihan dari syarat-syarat relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Jadi, dalam slide ini, saya menjelaskan mengenai 3 masalah pokok hukum pidana. Yang pertama adalah mengenai perbuatan. Yang kedua adalah mengenai pertanggungjawaban atau kesalahan. Dan terakhir adalah mengenai pidana sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai bagian kesalahan. Kesalahan dalam arti yang luas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, di mana di dalamnya terkandung makna dapat ditelanjang di sisi pembuat atas perbuatannya. Dan kesalahan ini, Bambang Purnomo menyebutkan bahwa kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan adalah hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri, dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Selanjutnya, saya membahas mengenai kesengajaan. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan atau tindak pidana aktif, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum. Yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian, kesadaran seseorang terhadap suatu akibat, yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang sadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Kemudian terakhir, yaitu yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya
bahwa ada akibat lain mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian, kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dibawakan dalam dua bentuk. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau dolus atau objek. Dan sekarang adalah saya menjelaskan kesalahan dalam bentuk kealpaan atau culpa. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Pada umumnya, kealpaan dan culpa dibedakan atas kealpaan dan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tapi ia berusaha untuk mencegah atau timbul juga akibat tersebut. Yang kedua, atau terakhir adalah kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga atau akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat tersebut. Tolak ukur culpa lata atau delik culpa adalah bertentangan dengan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akibatnya dapat dibayangkan. Yang ketiga, akibatnya dapat dihindarkan. Dan keempat, perbuatannya dapat dipersalahkan. Jan Remeling dalam bukunya berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pada intinya culpa menyangkut kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.